Sahabat, perjalanan membangun peradaban besar selalu dimulai dari kesadaran mendalam tentang tujuan penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi, sebuah amanah berat yang menuntut keseimbangan antara ibadah vertikal dan kontribusi horizontal. Di era yang serba digital ini, godaan untuk terlena dalam gemerlap duniawi begitu kuat, hingga terkadang kita lupa bahwa kemajuan teknologi sejatinya adalah sarana untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Spiritualitas dan tauhid bukanlah aspek yang menghambat kemajuan, melainkan kompas moral yang memastikan bahwa inovasi yang kita ciptakan membawa rahmat bagi semesta alam. Pondasi peradaban yang kokoh adalah hati yang bersih, niat yang lurus, dan keyakinan bahwa setiap langkah kita diawasi oleh Zat yang Maha Melihat. Tanpa fondasi tauhid yang kuat, kemajuan hanya akan menjadi fatamorgana yang menjerumuskan pada kehancuran nilai-nilai kemanusiaan. Berbicara tentang teknologi dan kecerdasan buatan, umat Islam di Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen pasif. Kita harus tampil sebagai subjek yang aktif merumuskan etika pemanfaatan teknologi berdasarkan maqasid syariah. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan interaksi seringkali justru menjadi panggung perpecahan dan penyebaran hoaks. Disinilah urgensi akhlak digital menjadi sangat krusial. Dalam tradisi keilmuan Islam, konsep adab selalu mendahului ilmu. Sebelum kita pandai membuat kode pemrograman yang rumit, kita harus lebih dahulu pandai memprogram hati kita agar senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan kemaslahatan. Mengintegrasikan nilai Qur'ani dalam pengembangan AI berarti memastikan bahwa mesin-mesin cerdas itu membantu manusia untuk lebih produktif, lebih berkeadilan dalam mengakses informasi, dan lebih bijak dalam menjaga lisan dan jari di ruang publik virtual. Pilar peradaban selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kepemimpinan yang amanah dan sistem ekonomi yang berkeadilan. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah singsasana untuk berkuasa, melainkan pelayanan untuk melindungi kepentingan umat. Seorang pemimpin sejati adalah ia yang paling ringan memikul beban rakyatnya, bukan yang meminta dilayani. Dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia, nilai amanah ini harus tercermin dalam kebijakan publik yang berpihak pada kaum lemah dan terciptanya lapangan kerja yang bermartabat. Ekonomi berkeadilan menolak praktik riba yang melumpuhkan dan eksploitasi yang merugikan. Ia meniscayakan distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Ketika pemimpin amanah dan roda ekonomi berputar secara adil, maka stabilitas sosial akan tercipta, menjadi lahan subur bagi tumbuhnya inovasi dan kreativitas generasi muda. Pendidikan holistik dan harmoni sosial merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam proyek peradaban ini. Sistem pendidikan kita perlu bergerak melampaui sekedar transfer pengetahuan menuju pembentukan karakter insan kamil yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sekaligus. Kurikulum harus didesain agar para siswa tidak hanya mahir dalam sains dan teknologi, tetapi juga memiliki empati yang tinggi terhadap sesama dan lingkungannya. Pendidikan holistik akan melahirkan individu-individu yang mampu hidup rukun dalam keberagaman, menebarkan salam perdamaian, dan mengokohkan harmoni sosial di tengah masyarakat majemuk Indonesia. Pelestarian lingkungan hidup juga menjadi bagian integral dari kurikulum akhlak kita. Bumi yang kita pijak ini adalah titipan untuk anak cucu kita. Merusaknya adalah pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan, sementara merawatnya adalah ibadah yang pahalanya terus mengalir sepanjang mata air tetap mengalir dan pohon-pohon tetap berbuah. Inovasi sains dalam bingkai Islam bukanlah upaya untuk menyaingi kekuasaan Tuhan, melainkan usaha sungguh-sungguh untuk membaca dan memanfaatkan tanda-tanda kebesarannya yang terhampar di alam semesta. Para ilmuwan muslim di masa lalu telah membuktikan bahwa kemajuan sains berjalan seiring dengan ketakwaan. Kini saatnya generasi muda Indonesia menggelorkan kembali semangat itu dengan menjadikan laboratorium sebagai ruang ibadah dan riset sebagai jalan pengabdian. Baik itu riset energi terbarukan yang ramah lingkungan, bioteknologi untuk ketahanan pangan, atau astronomi untuk menentukan waktu ibadah dengan presisi, semuanya adalah manifestasi dari perintah Iqra.
Mari kita songsong masa depan dengan optimisme bahwa Indonesia mampu menjadi mercusuar peradaban dunia, di mana modernitas dan spiritualitas berjalan beriringan dalam harmoni yang indah, menebar manfaat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Mari jadikan setiap aktivitas membangun negeri ini sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya.